أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang pada sore hari ini bergabung dengan Jumnya Al-Falah, yang insya Allah pada sore hari ini kita insya Allah akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah selanjutnya akan diisi oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Joban, langsung dari Seattle. Tapi terlebih dahulu mari kita renungkan sejenak bagaimana kita seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam memperingati hari besar Maulid ini, untuk bisa menyimak dalam arti kita semua harus bisa menauladani Nabi besar Muhammad SAW dengan cara yaitu memperbanyak sholawat kepada beliau dan kepada keluarga beliau. Insya Allah untuk bisa dengan kita banyak menyimak terbanyak sholawat dalam arti kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita simak sejenak untuk bagaimana kita memberikan sholawat kepada beliau. Untuk itu silakan Pan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ya man yakhtubu wisalahu yaqdatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله ذي الصفات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله من الخير وأولاه. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. وأصلي وأسلم على نبي الهدى الموصوف بالأفضلية سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وهاكم من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن المشايخ يا رب وارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله يا ربي صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الله يا ربي صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور
وسلم صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا ربي صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا بأحمد خير الورى والبشر أمسى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا بأحمد خير الورى والبشر أمسى معلنا بأحمد خير الورى والبشر أمسى معلنا الله يا ربي صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمنا بالله مولانا الرحمن ليس له أشباه ومثيل ومكان ومثيل ومكان. آمنا بالله مولانا الرحمن
ومكين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Iman adalah kunci selamat hidup bahagia dunia akhirat. Kenali Tuhan penguasa jagat, tiada bermula, tiada tamat, tiada tamat. Iman adalah kunci selamat hidup bahagia dunia akhirat. Kenali Tuhan penguasa jagat, tiada bermula, tiada tamat, tiada tamat. Ia pencipta alam semesta, dari tiada menjadi nyata. Ia pencipta alam semesta, dari tiada menjadi nyata. Baik dan buruk Ia yang cipta, namun yang buruk tak Ia cinta. Namun yang buruk tak Ia cinta. Iman adalah kunci selamat hidup bahagia dunia akhirat. Kenali Tuhan penguasa jagat, tiada bermula, tiada tamat, tiada tamat. Dengan makhluknya Ia berbeda, begitu pula dengan sifatnya. Dengan makhluknya Ia berbeda, begitu pula dengan sifatnya. Ia mendengar tanpa telinga, Ia melihat tak butuh mata. Ia melihat tak butuh mata. Iman adalah kunci selamat hidup bahagia dunia akhirat. Kenali Tuhan penguasa jagat, tiada bermula, tiada tamat, tiada tamat. Tak butuh tempat, tak butuh arah, tiada berkurang, tiada bertambah. Tak butuh tempat, tak butuh arah, tiada berkurang, tiada bertambah. Tiada tidur, tiada lelah, tiada baru, tiada berubah. Tiada baru, tiada berubah. Iman adalah kunci selamat hidup bahagia dunia akhirat. Kenali Tuhan penguasa jagat, tiada bermula, tiada tamat, tiada tamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة بن قصي، واسمه زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، وإليه تنسب البطون القرشية. ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس،
وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء. حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء. وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه. تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية. وبدره في جميل عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا. وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. ولما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. يا رسول الله صلوات الله
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wassalami ala sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin. Man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala ikhwanihi al anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna qad hadarna qira'ata mawlidi nabiyyikal karim. Fa'fid alayna bi barakatihi khila'al qabuli wat takrim. Wa askinna bi jiwarihi fi jannatin na'im. Wasqina min hawdihi yawmal 'atashil akbar wal الهول العظيم. اللهم متعنا في الآخرة بالنظر إلى ذاتك الكريم. نسألك يا إلهنا أن تكفر عنا الذنوب والأوزار وتحرسنا من سيء المخاوف والأخطار وتقبل منا يا الله ما قدمناه من صالح الأعمال في السر والإجهار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما وهب مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اجز من اجتمعنا هاهنا بسببه مزيد برك وإحسانك واجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم لك الحمد على كل حال وصل يا ربي وسلم على أشرف المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلواتي وسلامي على رسول الله. أزكى صلواتي وسلامي على رسول الله. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلواتي وسلامي على رسول الله. أزكى صلواتي وسلامي على رسول الله. إن المساجد فيها الفوائد. إن المساجد فيها الفوائد. قم فيها عابد يا عيني. قم فيها عابد يا روحي مع حسن النية. قم فيها عابد يا عيني مع حسن النية. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله والشكر لله. أزكى صلواتي وسلامي على رسول الله. أزكى صلواتي وسلامي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار
وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kami tim Hadrah Firqah Syahamiyah mengucapkan kepada jamaah Musalla Al-Falah selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Pan, dimulainya jam berapa? Sudah bisa dimulai? Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang masih bergabung dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, kita telah menyimak beberapa tayangan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita dari Indonesia. Begitu menakjubkan bagi kita semua, tapi alangkah indahnya bagi kita semua untuk mengambil hikmah dari pembacaan sholawat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga bagi kita bisa memetik hasil daripada tayangan tersebut. Intinya adalah bagaimana kita bisa memperbanyak sholawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, baik itu sholawat yang panjang ataupun yang pendek, semuanya insya Allah kalau kita setiap saat membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah kita semua akan diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Karena setiap ucapan kalimat sholawat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW akan malaikat sampaikan kepada beliau, walaupun kita jauh ada di mana, tapi ada seorang malaikat tugas khusus untuk menyampaikan sholawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu amat sangat harus bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW membaca sholawat setiap saat, baik itu sholawat panjang atau pendek. Bagaimana kemampuan kita ya saat bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin untuk selanjutnya mari kita simak ya, mendengarkan tausiah dari Ustadz kita Muhammad Juban dari Seattle. Untuk itu pada moderator kami persilahkan. Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ustadina Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin kama arsalahu basyiran wa nadhira wa hadiyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kumaha daramang ya, Sehat. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Pertama saya ingin Gimana, Ustaz? terima kasih kepada pengajian Masjid Al-Falah Philadelphia, ya. Pada MC, pada semua pengurus, ya. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan, Masya Allah, lantunan salawat-salawat, ya, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, saya akan mulai pengajian ini dengan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Anas bin Malik. Kata Anas, suatu hari kita para sahabat dan Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul di masjid. Tiba-tiba Nabi tertidur sedikit, kemudian bangun. Ketika bangun, beliau senyum. Ingat senyum beliau itu, Masya Allah, seperti bulan purnama, semua orang bisa lihat. Maka sahabat pun kaget, ya Rasulullah,
Apa gerangan yang buat kamu senyum? Kan? Kata Nabi, baru saja turun sebuah surat yang membuat saya gembira. Surat apa itu? Suratnya pendek, singkat, hanya 3 ayat, dan semua kita pasti sudah hafal. Surat apa? Al-Kautsar, betul. Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebelum saya uraikan tentang surat ini, ya, saya ingin menjelaskan tentang apa yang membuat Nabi ketawa, apa yang membuat Nabi senyum dengan surat ini, atau kenapa? Ya, ada 2 jawabannya. Yang pertama, kita melihat kepada asbabun nuzul. Sebelum Nabi menjadi Rasul, itu dikurni seorang anak laki-laki yang bernama Al-Qasim. Right? Namun tidak lama, belum setahun, Qasim meninggal. Setelah diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, maka beliau juga dikurnia seorang anak bayi laki-laki bernama Abdullah. Namun demikian juga ketika masih kecil meninggal. Ya, seorang ayah pasti sedih. Karena biasanya anak laki-laki itu akan membawa nama keturunan. Ya. Ketika sedang sedih-sedihnya, tiba-tiba tetangganya yang bernama Abu Lahab malah gembira. Loncat-loncat dia. Batara Muhammad, Bataranya abtar. Muhammad sudah terputus. Muhammad tidak akan punya keturunan lagi. Right? Berarti kalau Muhammad meninggal, Islam meninggal. Kita kalau disakiti oleh siapa saja, nggak begitu berat ya. Tapi kalau menyakiti saudara sendiri, orang dekat dengan kita, itu sakit. Nah, dalam keadaan seperti itulah Allah menurunkan ayat ini, surat ini. Inna a'tainakal kautsar. Inna, kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberi kepada kamu ya Muhammad, Al-Kautsar. Jangan sedih ya Muhammad. Ya, jangan sedih dengan ditinggalkan oleh anak itu, karena aku akan gantikan dengan yang lebih lagi, yaitu apa? Al-Kautsar. Kautsar di kata-kata kathir, artinya banyak. Oleh karena itu maka Kautsar ini banyak artinya. Termasuk Kautsar misalnya Al-Haud, di sebuah danau, sebuah telaga, ketika orang masuk surga. Sebuah telaga yang warnanya lebih putih daripada salju, rasanya lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum tidak akan haus lagi. Jadi nanti kita insya Allah kalau ke surga, ketika minum bukan karena haus, ya, tapi karena untuk enjoy saja. Karena sudah minum dari telaga Kautsar. Termasuk Kautsar adalah Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran ini adalah ruh, adalah spirit, ruh yang menghidupkan hati manusia, nur cahaya yang memberikan keterangan, menunjukkan jalan yang lurus. Syifa, Quran sebagai penyembuh baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Quran, ya, rahmah dan sebagainya. Tanpa Quran kita akan salah. Inna anzalna alaikal Qur'ana. Allah SWT juga Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, kami tidak turunkan Quran agar supaya kamu sengsara, untuk bahagia. Jika kita ingin bahagia, ikuti Quran. Termasuk juga Al-Kautsar para sahabat Nabi.
Allah memberikan kurnia sahabat-sahabat yang bukan main pengorbanan dan perjuangannya untuk beliau. Ya, bayangkan bisa kita hidup di tengah-tengah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Mus'ab, Suhaib, Bilal, Allah radhiyallahu anhu. Ya, spesial. Juga termasuk Al-Kautsar, ya, wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat namanya. Jadi manusia di dunia ini bagaimanapun mereka berusaha untuk menjatuhkan Nabi tidak akan jatuh. Kenapa? Karena wa rafa'na, kami kata Allah yang mengangkat nama Muhammad, reputasi Muhammad. Ya. Kemudian termasuk juga Kautsar adalah al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, yaitu pada saat manusia nanti sedang kepanasan, panik di tengah-tengah padang mahsyar. Ya, semua nafsi-nafsi, nggak bisa ada yang menolong. Mereka pergi ke Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua nabi, nafsi-nafsi, nggak bisa nolong. Makanya akhirnya datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu sampai sana, Nabi langsung, analah. It's mine. Maka Nabi sujud langsung. Ketika sujud kata Allah, ya Muhammad, irfa ra'sak, sal tu'tu. Angkat kepalamu, mintalah apa yang kamu inginkan. Diangkat kepalanya. Apa yang diminta? Ya Allah, mana Khadijah, mana Aisyah, mana Hasan Hussein? No. Ummati. My ummah. Allah. Ya. He care about us. Oleh karena itu, yang kedua, kenapa Nabi senyum dan gembira dengan turunnya Al-Kautsar adalah karena semua yang saya sebutkan tadi, Al-Kautsar, Telaka, Quran, Maqam Mahmud, wa rafa'na laka dzikrak, itu bukan hanya untuk Muhammad, tapi bisa dinikmati oleh umatnya. Segala sesuatu yang bisa dinikmati oleh umatnya, Nabi bahagia. Itu. Ya. Kita kan kadang-kadang ketemu orang, ya, orangnya mungkin ganteng, cantik, tertarik kita. Tapi setelah dekat, kita kecewa. Kenapa? Karena akhlaknya nggak baik, sombong, ya. Namun lihat Rasulullah, sudah yang paling ganteng di dunia, juga akhlaknya baik. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Tapi mungkin kita tertarik dengan orang, masya Allah dia ganteng, akhlaknya baik, tapi dia didn't care about us, nggak peduli tentang kita. Kayak kita kan banyak yang senang sama selebritis, ditaruh di Facebook gambarnya. Did he care about you? No. Tapi Muhammad SAW, Allah, sudah ganteng, akhlaknya bukan main, dan dia selalu concern about us. Allah. Suatu hari Siti Fatimah, Aisyah minta spesial doa. Rasulullah, can you make special doa for me? Rasul langsung, Allahumma gfir warham li Aisyah ma taqaddam wa ma ta'akhir. Artinya Allah, ampunilah semua dosa Aisyah yang lalu dan akan datang. Kasihanilah dia. Bayangkan doa Rasulullah SAW pasti dikabul. Langsung dipeluknya Rasulullah itu. Setelah selesai, Nabi memandang Aisyah. Aisyah, tahukah engkau bahwa aku membaca doa yang sama tiap hari untuk umatku? Allah. Ya. Ketika Nabi berkorban 100 onta, apa kata Nabi? Ini korban untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku yang tidak bisa berkorban. He care Allah sebatas. Ketika beliau dalam sakaratul maut, sakitnya, bukan main sakitnya sakaratul maut. Makanya kita selalu berdoa habis salat,
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan bagiku sakaratul maut. Ringankan, bukan dihilangkan. Nggak bisa hilang. Maka kata Nabi kepada malaikat maut, ya malakul maut, take easy man, slow down. Kata malakul maut, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut nyawa seorang sepelan ini. As easy as this. Kaget Nabi. Apakah umatku nanti akan menderita seperti ini? Gaulia, oh jangan. Jangan, please. Kasihkan semua sama saya. Oh. Azizun alaihi ma anittum. Ya Rasulullah tidak mau ada di antara kita yang menderita dalam hidup. Nah, oleh karena itu, setiap kita ini diberikan suatu anugerah nikmat, maka kita mesti apa? Mesti bersyukur. Maka kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya Muhammad, dirikanlah salat dan berkorbanlah. Ya, hati-hati ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana apa yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat atau nikmah sebaliknya. Blessing or cursing. Kita lihat, kalau dengan bertambahnya nikmat kita bertambah dekat dengan Allah, itu artinya suatu anugerah. Bersyukur. Ya, yang pertama sebagai tanda syukur adalah salat. Maka salat artinya apa? Artinya kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Namun kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas salat kita. Jangan asal-asal. Karena salatnya adalah rukun yang paling penting setelah syahadat. Ketika meninggal nanti, yang pertama ditanya adalah salat. Dan bahasa Arabnya ini kata-kata silah, artinya connection, hubungan. Orang yang nggak salat berarti apa? Memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak masalah nanti. Saya sering counseling hampir tiap hari, tiap minggu ya. Itu kebanyakan terjadi percekcokan keluarga pun ada pengaruh. Karena hubungan dengan Allah nggak bagus. Nah, jadi kalau kita banyak masalah, kita lihat ya gimana hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah. Kalau kita ada masalah, right? You have lot difficulties. What you have to do? Fasta'inu. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Makanya Ibn Abbas ketika dikabarkan kepada dia bahwa anaknya meninggal, langsung salat. Kata sahabat yang lain, ya Ibn Abbas, kenapa kamu nggak tengok anakmu dulu? Kata Allah apa tadi? Wasta'inu bis sabri was salah. Salat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Dan salat itu adalah besar, sulit. Kita kira sabar ya. Kata Allah enggak, salat. Illa 'alal khashin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk artinya orang yang merasa dia sedang berkomunikasi dengan Allah ketika salat. Saya tanya sekarang, apa kita merasa itu? Kalau kita salat, kita lagi berkontak dengan Allah. Right? Karena Allah mengatakan, aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Yang jadi masalah apa? Kalau kita salat, semua ingat kecuali Allah. Right? Maka ikuti ayat berikutnya. Ini kunci supaya kita khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Siapa yang khusyuk itu? Itu ketika mereka mau salat, mereka yakin akan ketemu dengan Allah. Kita bayangkan kalau kita diundang oleh gubernur, oleh presiden, gimana? Kita siap-siap. Ya, you turn off yourself one. Demikian juga. Kalau kita ada perasaan kita akan ketemu dengan Allah, itu lain salat kita. Baik. Ya. Yang kedua apa?
wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ini mungkin salat yang terakhir. Maka Nabi kalau mau salat apa? Sallu salatal muwadda. Salatnya sebagai salat terakhir. Saya tanya sekarang, kalau kita mau salat, malaikat berbisik, ya, bu, ini salat yang terakhir. Kumaha salatna? Allah, hati khusyuk, terakhir. Ya, itu. Kemudian wanhar, berkorban. Wanharnya menyembelih onta. Ya, onta adalah binatang yang besar. Tidak onta. Artinya berkorban apa saja, tapi yang memberinya nilai. Ya, dan berkorban itu tidak mesti unta, ya, apa saja. Mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda orang mutakin, apapun yang Allah berikan, dia suka mendermakan lain. Kita punya apa kelebihan kita, punya ilmu, kita share ilmu kita. Punya harta, kita share harta kita. Punya keahlian apa saja, kita bisa berkorban untuk agama ini. Kan kata JF Kennedy, don't ask what America can do for you, but ask what you can do for America. Sama juga, what we can do for our deen. Ya. Kemudian terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ya Muhammad, tentang orang-orang yang mencemoohkanmu, yang gembira dengan meninggalnya anakmu, yang benci padamu, right? Abtar, mereka lah yang akan terputus nanti. Mana Abu Lahab, mana Abu Jahal. Tapi maksudnya adalah, don't worry about the enemy of Islam, what they said. I will take care, kata Allah. Ya, maaf. Jadi kita sekarang ini lagi menghadapi satu ujian yang besar dengan apa yang terjadi di Prancis. Ya, dengan pertama ya peristiwa pembunuhan seorang guru yang memperlihatkan karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun kita mesti condemn, ya, segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang Chechen Muslim. Namun juga kita mesti condemn, mengutuk yang membuat orang Chechen itu sampai dia marah. Ya, tapi yang sangat disayangkan, Presiden Prancis bukan meredakan, malah menambah fuel, malah tambah panas, tambah membuat orang Muslim di dunia semuanya marah, dan harus marah kita. Ya, kita masih ingat dulu waktu September 11, gimana Presiden Bush? Presiden Bush malah pergi ke masjid. Islam is religion of peace, to cool it down. Ini sebaliknya. Ya, oleh karena itu pertanyaannya adalah, apakah kita wajib membela Nabi Muhammad SAW? Ya. Sebelum saya jawab, yang pertama, kita membela, nggak membela, Allah sudah menjamin. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjaga Muhammad dari manusia. Right? Wa rafa'na laka dzikrak tadi kan. Allah mengatakan. Jadi bagaimanapun usaha mereka untuk menjatuhkan Muhammad, nggak mungkin. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang akan jatuh. Saya yakinnya, saya optimis. Dengan peristiwa ini banyak positifnya. Banyak nanti orang yang belajar, orang Prancis yang belajar tentang Muhammad SAW dan sedunia. Saya masih ingat dulu ketika salah seorang pastor terkenal di Amerika mengatakan Muhammad is teroris. Itu buku tentang Muhammad SAW karangan Karen and Armstrong jadi bestseller. Di Tacoma dia datang ceramah tentang Muhammad, penuh sekali. People want to know who's this man.
Ya. Kemudian apa kita wajib untuk membela? Yes. Allah mengatakan, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, kemudian menolongnya, mensupportnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, itulah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Berarti orang yang tidak beriman kepadanya, yang tidak memuliakannya, malah menghinakannya, dan tidak menolongnya, baik, maka dia termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Namun demikian, ketika kita akan membela Nabi Muhammad SAW, kita mesti tahu juga siapa orang-orang yang menghina Nabi itu. Karena kalau kita bagi ada 3 itu. Ada orang yang menghina Nabi, menjatuhkan Nabi, itu karena bodoh. Yang kedua memang karena benci. Ya. Yang ketiga karena melihat keadaan kaum muslimin. Yang pertama apa tadi? Karena bodoh. Ini tugas kita untuk berdakwah. Ini kelemahan kita. Jarang sekali orang yang mengenal Muhammad SAW. Ya. Karena banyak di antara mereka yang masuk Islam setelah membaca sirah Muhammad SAW. Seperti yang memproduser film Al-Fitnah, ya, yang menjelek-jelekan Muhammad SAW. Orang Belanda itu, Arnold. Masuk Islam dia. Dulu bukan main bencinya sama Islam. Dia termasuk right wingnya orang Belanda. Bikin film itu kan, yang bikin gembar ketika itu. Ya, tapi akhirnya dia ingin tahu. Masya Allah, banyak. Gary Miller, saya banyak kisah-kisah orang yang setelah membaca siapa itu Muhammad, mereka berubah. Kalaupun masuk Islam, mereka jadi simpati. Ini tugas kita, ya, untuk membela Nabi dalam masalah ini. Dengan kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, ada brosur namanya, ya, Do You Know This Man? Waktu saya di penjara itu bagus sekali itu. Ya. Yang kedua adalah orang yang memang benci, dan itu alhamdulillah nggak banyak. Kebanyakan orang-orang elit, orang-orang politician. Ya. Nah, kita juga harus melawannya, membelanya dengan lain. Harus melalui hukum, lain, melalui politik. Ya. Dan ini memang kalau kita baca Quran memang selalu ya, setiap Nabi itu muncul ada namanya al-mala, the elite. Elite ini punya pengaruh, kayak presiden, kayak menteri, orang kayak itulah di belakang semua yang memprovokasi, ya, para nabi dulu. Ya, nah ini harus kita. Nah sekarang ini, alhamdulillah kita bersatu sedunia umumnya, ya. Kita memboikot misalnya produk dari Prancis, terus itu paling tidak, dan itu adalah senjata ampuh. Ingat dulu Denmark itu, ketika dia memanfaatkan tentang karton yang Muhammad SAW, itu bukan main kerugiannya, diakui, sehingga akhirnya dia berhenti. Nah, ini kebebasan juga, dan memang orang seperti ini double standard. Ya, kalau kita menghina orang Yahudi dianggap antisemitik. Kalau orang bercolor, orang hitam misalnya, dianggap dia rasis. Menghina apa saja, nah, itu tidak boleh. Menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Islam, dibilang this is the freedom of speech, kebebasan untuk berekspresi. Double standard. Coba kalau kita menjelek-jelekan ibunya si Matlong itu, ibu siapa saja. Sedangkan bagi kita Nabi Muhammad itu melebihi ibu dan bapak kita dan siapa di dunia ini. Orang yang tidak marah, tidak kesal, tidak membela, berarti dia imannya nggak sempurna. Ya. Yang terakhir adalah karena mereka bingung
melihat keadaan umat Islam. Jadi kesimpulannya, kalau Islam itu agama yang benar, Muhammad adalah seorang pemimpin yang bijaksana, yang sukses, pasti umatnya nggak seperti ini. Betul. Ini yang kata Imam Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam tertutup oleh tingkah laku kaum muslimin. Ya, kita coba lihat dari segi politik di belakang kita, dari teknologi, sains, mana kita semua menggantung kepada dunia barat, ke Jepang, ya, segalanya. Dari segi akhlak sama juga. Korupsi di mana kebanyakan? Nggak disiplin, nggak teratur, nggak bersatu, ya. Saling bunuh di mana sekarang? Ya. Jadi makanya ada sebuah doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. Surat Yunus ya ayat 85. Allah jangan jadikan aku menjadi fitnah bagi orang-orang zalim, musuh-musuh kita. Kita kadang jadi fitnah. Ada seorang profesor di sebuah universitas di Amerika Serikat, Dr. Ali namanya. Dia bercerita. Jadi di sana tuh ada kantin di kampus itu. Jadi kebanyakan para student, para profesor kalau makan di situ. Ada seorang perempuan, masya Allah, good looking, cantik, pakai hijab rapi. Sehingga banyak para profesor, teman-temannya Dr. Ali yang tertarik. Sering ngobrol sama Dr. Ali, karena only one sister, masya Allah. Ya, apa yang buat perempuan seperti itu bukannya menampakkan kecantikannya, tapi dia tertutup rapi. Kata Ali, this is her religion, agamanya untuk itu. Jadi mulailah profesor itu mulai belajar sama Dr. Ali, nanya-nanya, dikasih buku tentang keislaman, mulai dia interesting. Tapi sayang, perempuan tadi rupanya beberapa hari berganti hari, berbulan-bulan, kan mulai berubah dia. Mulai pakai make up yang kelihatan. Kemudian pakaian dulu pakai abaya, sekarang sudah pakai celana yang agak tight. Ya. Kemudian malah akhirnya hijabnya dibuka. Gitu. Suatu hari Dr. Ali duduk di belakang perempuan itu, teman dia profesor, duduk berhadapan-hadapan dengan perempuan itu. Lihat apa dia bilang. Dia bilang, look, I was admire juga dia. Saya ini dulu kagum dengan kamu. Right? Dan saya mulai belajar dengan Dr. Ali tentang agamamu. Ya. Kita sudah hampir masuk Islam. Tapi sekarang kita nggak jadi, gitu ya. Kaget perempuan itu. Why? Gitu ya. Karena kamu. Jadi kita berpikir kalau agama ini bagus untuk kamu, pasti kamu tidak akan berubah. Ini menunjukkan bahwa agama ini nggak bagus. Allah. Nangis perempuan itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita yang menghalangi orang masuk Islam. Ya. Ya. Namun demikian, oleh karena itu untuk menghadapi grup seperti ini, kita mesti berubah. Kita mesti berubah akhlak kita. Ya. Coba lihat sahabat dulu. Sahabat itu masuk kampung 3 bulan masuk Islam semua. Saya masih ingat kisah-kisah orang tua saya. Dulu para pedagang yang datang dari Yaman itu, orang Indonesia kaget. Ini siapa kok orangnya? Bersih, baik. Ya. Di sini juga saya ada banyak orang masuk Islam karena itu, karena ketemu Muslim. Ya, jadi kita mesti naik Quranic walking. Jadi kalau orang ketemu nanti, I want to be like this man. Saya dulu imam di penjara, sama banyak orang-orang inmate masuk Islam karena melihat inmate ketika masuk Islam, dia seperti Quran berjalan. Ya, di beberapa tahun yang lalu ada seorang gadis dari Rusia, ya,
dia telepon saya. Dia bilang, oh, I want to learn about Islam. Alhamdulillah, dia belajar setelah 3 bulan, pas bulan puasa, dia bilang, I'm ready. Masuk Islam dia. Ketika saya tanya, apa yang membuat kamu tertarik dengan agama ini? Dia bilang, my friend. Dia di sekolah di UW, Washington University, di sini di Seattle. Ya. Jadi kadang-kadang kalau weekend dia suka diajak nginap di rumah temannya orang Muslim, orang Pakistan. Dia bilang, you know, I was very interesting. Saya sangat kagum dengan keluarga teman saya ini. Ibu bapaknya, Masya Allah, saling mencintai. Saya nggak pernah saya lihat sesuatu yang seperti saya alami. Rupanya orang tuanya abusive, gitu kan. Jadi masuk Islam kenapa? Melihat Islam di keluarga orang Pakistan itu. Ya. Jadi mari kita, salah satu daripada hikmat kita pengajar pada hari ini, kebetulan kita di bulan Rabiul Awal, mari kita berusaha untuk mengikuti, mencontoh jejak Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebagai penutup, ya, apa pahala kalau kita mengikuti Nabi Muhammad SAW? Ketika para sahabat mengatakan kita cinta sama Allah, turun ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hai Muhammad, katakan kepada mereka, jika kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikuti. Jadi kita belajar bagaimana setelah Nabi Muhammad makan, minum, cara Muhammad bergaul dengan istri, right? Dengan anak, dengan tetangga, dengan muslim, non-muslim. Karena everything is beautiful. Right? Nah, kalau kita berusaha semaksimal mungkin, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah. Allah akan cinta padamu. Allah. Kedua apa? Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan ampuni dosamu. Allah. Kita meminta diampuni, oleh Allah diampuni otomatis. Kenapa? Karena kita ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti jejaknya. Juga mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala macam cobaan, bala dan wabah, dan juga dari corona. Ya, InsyaAllah kita akan teruskan dengan tanya jawab. Ya, silakan apa saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Harvard offered him a scholarship to soccer, and someone debunked it. I'm online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam Jawaban. Ya. Sudah 8 tahun yang lalu, alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Jawaban. Assalamualaikum. Oh, Masya Allah. Tambah muda aja nih. Iya, ini pertanyaannya tadi Bapak cerita tentang, jadi akhlak kita ya, akhlak itu yang utama ya. Jadi sebagai kita untuk masyarakat di sekeliling kita gitu. Jadi karena Prophet Muhammad SAW
menyempurnakan akhlak manusia gitu ya. Jadi kita jadi minimal yang bisa kita langsung di sekeliling kita itu dengan tingkah laku kita, akhlaknya ya gitu ya. Jadi maksudnya tapi masalahnya sekarang saya suka ngelihat di ini justru bukannya ini ya, ada beberapa grup tertentu melihatnya kalau lebih kayaknya lebih muslimnya gitu, jadi semua haram, semua ini nggak boleh itu gitu loh. Jadi maksudnya lebih keras gitu, jadinya kayaknya aduh jadi bikin orang ketakutan masuk ke masjid atau gimana gitu loh. Iya maksudnya gitu aja Pak ya, terutama di daerah-daerah Islam yang lebih ini apa di Timur Tengah ya. Strict gitu. Iya. Strict, Iya Pak. Ya saya kira ya Pak, apa yang dikatakan Ibu itu betul. Jadi kadang-kadang orang kan mestinya kalau tambah religious itu tambah humble, tambah tawadu, right kan? Jadi ini kadang-kadang pemahamannya salah. Jadi sehingga orang buat apa saya ikuti dia? Ya, orang yang nggak sopan, ngomongnya kasar, semua jadi haram, gitu kan? Nah, ini banyak anak-anak muda, misalnya dulunya dia sesat gitu, begitu masuk Islam, kan keluarganya belum seperti dia, jadi dianggap semua jahiliyah. Nah, padahal disuruh sama Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun orang tuanya itu kafir, tetap manggilnya dengan ya abati. Ya, nah, kata-kata bahasa Arab itu kalau memanggil ayah itu tandanya bahwa dia cinta dan respect itu abati. Ya. Jadi meskipun demikian, tetap Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan 1000 tahun dia berdakwah, tetap aja ya qaumi, oh my people. Nah, jadi oleh karena itu agama itu sebetulnya akan membuat orang kalau dia betul-betul mengerti. Makanya ada Allah SWT itu memberikan banyak kenikmatan ya, nikmat-nikmat banyak ya. Ada nikmat misalnya hidup. Ya, kalau kita lihat tingkatan nomor 3, hidup ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk hidup Allah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, dari mulai oksigen, dari makanan, ya. Coba bayangkan kalau ibu hari ini makan daging sapi misalnya kan, itu sapi hidup setahun atau 2 tahun, makan, minum, tidur, untuk makan siang tadi. Allah, ya kenapa? Kita ini spesial. Kemudian matahari terbit, terbenam, bulan, semuanya, pohon-pohon semua itu untuk berkhidmat kepada kita. Right? Tapi hidup ini masih di bawah. Yang lebih tinggi adalah yang disebut dengan free choice, merdeka, kebebasan untuk memilih. Ini lebih tinggi, gitu kan? Karena ini diberikan kepada manusia dan setan. Ya, untuk supaya kita bisa tahu membela kebebasan ini, maka Allah mengasihkan kepada kita otak, gitu kan? Makanya orang yang bodoh mudah dijajah dikuasai oleh orang lain. Kadang-kadang orang berani untuk mengorbankan hidupnya demi kemerdekaan kan, kayak di zaman dulu. Tapi ini masih rendah juga. Apa yang paling tinggi? Hidayat. Ini paling tinggi. Right? Karena kalau hidup dan kebebasan tadi itu adalah pemberian. Allah ngasih kepada siapa saja. Tapi kalau hidayat itu Allah hanya ngasih kepada orang yang mau, yang mencarinya. Oleh karena itu, berapa jumlah penduduk dunia ini? Mungkin 6 billion, ya? Muslim hanya 1 billion and something. Right? Karena Allah SWT hanya berikan kepada yang perlu, yang mau. Jadi makanya oleh karena itu, salah satu doa yang mesti kita ulangi tiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim, hidayat. Right? Jadi hidayat ini mahal. Nah, kembali kepada ini, hidayat ini supaya lurus, right? Itu harus ditopang oleh 2. Right? Apa itu? Iman dan ilmu.
iman dan ilmu. Kadang-kadang kalau imannya kuat, hebat, tapi ilmunya kurang, itu kayak tadi sih, semuanya haram. Ya, dulunya senyum juga haram. Nah, kita lihat kalau zaman dulu namanya Al-Khawarij. Itu orang Khawarij itu ibadahnya bukan main. Tanda-tanda sujud di sini bukan main. Tapi setiap orang berbeda pendapat dibunuh. Dia membunuh Ali, membunuh siapa saja bertentangan dengan dia. Jadi banyak sayangnya. Seolah-olah darah itu nggak ada artinya. Nah, ilmu. Tapi ilmu saja juga bahaya orang-orang ahli keislaman. Tapi nggak ada khosyah. Nggak salat, puasa, semuanya jadi halal, gitu kan. Jadi makanya untuk membentuk seorang pribadi muslim yang sempurna itu perlu ditopang oleh iman dan ilmu. Nah, kalau iman dan ilmu maka keluar akhlak yang baik tadi. Ketika di Mekah dulu, kemudian turun ayat ilmu, iman, ilmu, sehingga orang itu ketika dia keluar itu seperti Quran berjalan, Quranic walking, ya. Ya, saya kira itu jawaban. Boleh. Ya, karena sebagai penutup ya, mari kita berdoa, selalu berdoa. Jadi saya sudah jelaskan tadi apa yang terjadi di Perancis dan sebagainya. Ya, saya kira sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, kita harus you have to do something, gitu kan. Kemudian juga kita yang paling baik, cara yang paling jitu adalah bagaimana kita semaksimal mungkin untuk menjadi the ambassador of Islam. Ya, karena nanti hari kiamat kita ini kan akan bertemu insya Allah dengan Rasulullah SAW. Amin. Ketika Rasulullah bertanya, what did you do? Amin. Kamu, I brought you to America. What did you do? Karena sebagai seorang Muslim kita datang ke sini bukan hanya untuk mencari, better life, tapi juga kita punya misi. Ya. Paling tidak kita memberikan, kalau orang non Muslim lihat kita, I want to be like them. Right? Dulu di penjara ada seorang nabi. Jadi rupanya karena saya pernah menceritakan tentang fadilahnya salat malam. Jadi dia kalau malam itu jam 3 bangun, dia baca Quran, kemudian salat tahajud. Rupanya ada seorang nabi yang non Muslim. Ya. Dia bilang, why you did exercise every night? Saya olahraga. No, I was praying gitu ya. Kemudian dia, what book did you read? Gitu ya. Dikasihkan Quran dia. Akhirnya dia baca. Kemudian dia rupanya ada pertanyaan, bilang, you can come every Monday. Saya tiap Monday datang ke situ. Datang dia. Nanya tentang Islam. Kemudian rupanya saya waktu itu pergi
naik haji, pulang ke Indonesia. Sudah 2 bulan waktu saya kembali ke penjara itu, ini orang putih dia udah pakai kopiah. Orang itu tuh, orang Amerika kadang-kadang masuk Islam senang pakai kopiah. Saya bilang, John, how you doing? No. My name now is Salman. Masuk Islam. Jadi, kenapa Islam? Karena melihat temannya tadi, namanya Lukman, orang hitam besar kayak Mike Tyson gitu kan. Jadi melihat melihat Islam pada diri Mike Tyson tadi, orang kayak Mike Tyson tadi, gitu kan. Jadi saya tanya sama Lukman itu, apa yang kamu lakukan ketika salat? Dia bilang, saya berdoa, Allah, as you guide me, please guide him. Allah, diterima doanya. Makanya mungkin kita kan kadang-kadang mungkin punya temannya di tempat kerjaan, di sekolah, orang Amerika yang Masya Allah, akhlaknya baik. Doakan. Nabi kan dulu mendoakan siapa? Umar dan Abu Jahal. Allah, kuatkanlah Islam di antara 2 Umarin. Umar dan Abu Jahal. Kita juga begitu, ya. Tapi sekarang bayangkan berapa pahala yang dapat oleh Lukman tadi. Karena si Salman ini setiap dia salat puasa dapat pahalanya. Kata Nabi kan, barang siapa yang membawa seorang masuk Islam itu khairu minad dunya wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik. Paling tidak kita, karena nanti hari kiamat mungkin kita punya teman banyak non-muslim. Bilang, I don't know that he is Muslim. Dia pakai baju yang sama, semuanya sama, nggak pernah dia nerangkan tentang Islam kepada saya. Ya. Maka dari saya sekalian kan ada 2, jangan sampai saya menjadi penghalang orang masuk Islam. Ya. Tapi alhamdulillah kita ini orang Indonesia diakui, ya, kebanyakan Masya Allah, ya, kita sopan, akhlak baik dan sebagainya, ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah, right? Selalu kita bisa membawa risalah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalajika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa qina adzabannar. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wahfadna min corona. Amin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minat tawabin. Allahumma ij'alna minad da'ina ila Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Sama-sama insyaallah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, insyaallah. Kang Gunawan ketawa, apa kabar? Assalamualaikum. Ibu Alo, apa kabar Ibu Alo?